Yo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan lanjut membahas cerita film Tusk episode keempat. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Dan buat yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan suasana di ruang briefing di markas kepolisian county. Tom Brandis, meskipun masih menahan sakit dari cederanya, berdiri di depan puluhan petugas SWAT dan detektif. Dia dengan rinci menjelaskan rencana penyergapan terhadap Cliff Broward di Bailey Park jam 11 malam. Rencananya terlihat sempurna. Grasso akan menyamar sebagai pembeli. Alea akan mengendalikan komunikasi lewat ponsel burner yang mereka sita. Tim SWAT akan menutup semua akses keluar taman. Tim Bravo akan menyergap mobil target untuk menyelamatkan Sam, sementara tim Alpha akan melumpuhkan Cliff. Target utama mereka jelas, menyelamatkan Sam Nance, anak berusia 6 tahun itu, hidup-hidup. Namun, di balik semua profesionalisme itu, Tom menyimpan keraguan besar di dalam hatinya, mencurigai setiap anggota timnya sendiri. Di sisi lain, Robbie dan Cliff juga sedang melakukan persiapan terakhir. Mereka sudah menghubungi seorang supir truk bernama Bartos, kenalan lama kakak Robbie, untuk menyelundupkan mereka melintasi perbatasan ke Kanada. Rencana mereka adalah melakukan transaksi malam ini, mendapatkan uang, dan kabur besok pagi buta. Tapi, rencana ini diganggu oleh sebuah ultimatum. Maeve dengan berat hati memberitahu Robbie bahwa dia punya waktu sampai besok pagi untuk menyerahkan Sam. Jika tidak, Maeve sendiri yang akan melapor ke polisi. Tentu saja, Robbie berbohong dan mengatakan akan mencari solusi, padahal rencananya adalah membawa Sam ikut kabur. Sementara itu, di markas The Dark Hearts, drama internal mereka mencapai puncaknya. Perry, yang mulai curiga ada yang tidak beres di dalam internal gengnya, mendatangi salah satu anggotanya yang bernama Shane. Dan disinilah bom waktu itu meledak. Shane, dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya mengaku. Dia menceritakan kebenaran di balik kematian Billy Prendergrass, kakak dari Robbie. Ternyata, cerita yang selama ini disebarkan Jason Wilkes bahwa Billy dibunuh karena mencuri uang dari geng adalah sebuah kebohongan besar. Shane mengungkapkan bahwa Billy tidak pernah mencuri sepeser pun. Alasan sebenarnya Billy dibunuh adalah karena Jason mengetahui bahwa Billy berselingkuh dengan kekasihnya, Erin. Pengakuan ini membuat Perry sadar bahwa masalah di dalam gengnya jauh lebih busuk dari yang dia bayangkan. Dan kutukan atas kematian Billy telah mengikuti mereka sejak saat itu. Perry langsung mengkonfrontasi Jason di kantornya. Diawali dengan sebuah bogem di wajahnya, Perry kemudian memberitahu Jason bahwa Mother Club sudah membuat keputusan. Jason akan disingkirkan dari posisinya pada hari Jumat. Kekuasaan Jason di ujung tanduk. Namun sebelum itu, Jason mendapat kabar dari informannya bahwa target mereka, Cliff Broward, akan berada di taman malam ini. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri. Sementara itu, Robbie, Cliff, dan Sam pergi ke sebuah kawasan pergudangan untuk menemui Bartos si supir truk. Saat Robbie masuk ke dalam kantor dan Cliff tertidur di mobil saat menunggu, Sam diam-diam turun dari mobil dan pergi melepaskan ikan yang dia tangkap sebelumnya di sebuah sungai tak jauh dari lokasi itu. Disinilah masalah besar muncul. Seorang pria melihat Sam sendirian dan curiga jika Sam diculik. Dia mencoba untuk mengecek kebenaran cerita Sam, tapi Robbie yang sudah panik langsung memukul orang itu sampai pingsan. Hey, there you are. Listen, are you his dad? Yeah. No. Hey, what's your fucking teeth? Hey, let's go. We gotta go. Let's go. Come on. Di tempat lain, kita melihat Perry Dorazo mendatangi rumah Erin, kekasih Jason. Perry, yang kini tahu kebenaran dari Shane, langsung menodong Erin. Dia tahu Erin berselingkuh dengan Billy, dan dia yakin Erinlah informan yang membocorkan info ke para perampok untuk menghancurkan Jason sebagai balas dendam. Perry, dengan cara yang dingin, memberikan Erin sebuah kesempatan.
Dia menawarkan untuk membantu Erin dan anak-anaknya kabur ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan Jason, asalkan Erin mengaku. Namun Erin, dengan wajah ketakutan, menyangkal semuanya. Dia bersikeras tidak tahu apa-apa. Konfrontasi ini berakhir tanpa jawaban pasti, tapi jelas bahwa Perry sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Malam tiba di Bailey Park. Hujan turun rintik-rintik, menambah suasana tegang. Tim FBI dan SWAT sudah berada di posisi masing-masing, bersembunyi di kegelapan, menunggu target. Grasso duduk sendirian di area piknik, siap menjadi umpan. Di dekat taman, Robbie dan Cliff menggunakan mobil terpisah. Robbie memberikan instruksi terakhir lewat telepon. Cliff akan masuk sendirian, memberikan sampel fentanyl, dan baru akan menyerahkan sisa barang setelah melihat uangnya. Robbie akan menunggu di dekat sana, siap masuk begitu transaksi berhasil. Tepat jam 11 malam, sebuah sedan putih memasuki area taman. Semua unit siaga. Tapi anehnya, mobil itu tidak berhenti. Mobil itu hanya berputar-putar seolah sedang mengamati situasi. Tom, yang semakin curiga, memerintahkan Alea untuk mengirim pesan, meyakinkan target bahwa umpan ada di lokasi. Tapi mobil itu terus bergerak menuju pintu keluar. Tom yang, di bawah tekanan dari kepala polisi county, akhirnya memberi perintah, sergap mobil itu di pintu keluar. Tim SWAT langsung bergerak, memblokir jalan dan mengepung sedan putih itu. Tapi saat mereka membuka pintu, mereka kaget. Di dalam mobil hanya ada sepasang manula yang ketakutan. Anjing mereka kabur dan mereka hanya sedang mencarinya. Operasi ini gagal total. Sepertinya lagi-lagi infonya bocor. Dan tepat di saat semua perhatian teralihkan, mobil Cliff Broward yang sebenarnya baru saja tiba di pinggir jalan taman yang lain. Anggota dari Dark Heart, Perry dan Jason ternyata yang menghubungi Cliff melalui handphonenya. Dan kemudian mimpi buruk itu terjadi. Dari kegelapan, dua mobil milik The Dark Hearts muncul entah dari mana. Mereka langsung menabrak mobil Cliff, menjepitnya dari depan dan belakang. Cliff, yang panik, berteriak di telepon, "Robbie, lari, ini jebakan!" Robbie, yang mendengar semuanya dari seberang telepon, hanya bisa mendengarkan suara tabrakan dan teriakan temannya. Dia langsung tancap gas ke lokasi. Tapi, Robbie sudah tidak menemukan apa-apa di lokasi yang ditentukan. Operasi FBI gagal total. Mereka bukan hanya kehilangan target, mereka bahkan tidak tahu kalau target mereka sudah disergap oleh pihak ketiga tepat di depan hidung mereka. Setelah kegagalan total di taman, semua orang kembali dengan perasaan campur aduk. Lizzie dan Grasso untuk melepaskan stres pergi minum di sebuah bar. Di sana, di tengah candaan dan musik, mereka mulai membuka diri satu sama lain. Lizzie mengaku bahwa dia sering membeku dalam situasi genting, yang menjadi alasan kenapa dia dipindahkan ke gugus tugas ini. Grasso mencoba menghiburnya. Suasana menjadi intim, dan malam itu berakhir dengan mereka kembali ke apartemen Lizzie. Sementara itu, Tom Brandis pulang ke rumah dengan kondisi fisik dan mental yang sama-sama hancur. Di sana, dia disambut oleh pemandangan yang lebih parah. Putrinya, Emily, baru saja diantar pulang dalam keadaan mabuk berat oleh teman-temannya. Disinilah puncak dari semua konflik keluarga Brandis meledak. Tom yang sudah lelah dan kecewa, Emily yang juga sudah muak merasa tertekan, akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia mengaku mendengar percakapan Tom dan Sarah malam sebelumnya. Dia merasa seperti beban, merasa bersalah karena telah merusak kehidupan sempurna keluarga mereka. Dia berteriak bahwa dia menyesal telah diadopsi. Tom hanya bisa terdiam melihat keluarganya hancur berkeping-keping. Pintu kamar Emily dibanting, menyisakan keheningan yang menyakitkan di rumah itu. Nasib Cliff Broward berakhir dengan tragis. Dia dibawa ke sebuah gudang terpencil dan disiksa oleh Jason. Dari tangan Cliff, mereka menemukan sepucuk pistol dan sebungkus narkoba. Jason, yang kini tahu ada pengkhianat di pihaknya, mencoba memaksa Cliff untuk memberitahu siapa informan mereka. Cliff, meskipun disiksa habis-habisan, menolak untuk bicara. Dia hanya meludahi wajah Jason.
Dalam puncak amarahnya, Jason membungkus kepala Cliff dengan plastik wrap sampai dia tewas kehabisan nafas. Robbie, yang kini sendirian, putus asa dan diburu oleh FBI dan geng motor, harus membuat keputusan. Rencananya untuk kabur ke Kanada bersama Cliff sudah hancur. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, menyelamatkan anak-anaknya. Di tengah keputusasaan, sebuah keajaiban kecil terjadi. Sebuah laporan masuk ke line telepon FBI. Seorang supir truk di sebuah depo di Eddystone melapor bahwa dia diserang oleh dua pria. Yang paling penting, sebelum pingsan, dia sempat mengambil foto dengan ponselnya. Alea segera mengirimkan email berisi foto bukti itu ke Tom. Dan di sana, di layar komputernya, terpampang Robbie Prendergrass yang wajahnya tertutup tangannya. Dan di sebelahnya, berdiri Sam Nance yang tampak kebingungan. Di saat yang sama, Perry menemukan foto Billy yang di pinggangnya terselip pistol yang dibawa Cliff. Episode 4 ini pun berakhir. Gila guys, makin seru aja ceritanya. FBI dan Darkheart sama-sama pusing nyari siapa pengkhianat mereka. Bagaimana kelanjutan semua ini akan kita cari tahu di episode selanjutnya. Jangan lupa tulis teori kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, klik tombol like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.